Halo, I'm Roni and welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini gue bakal ngejawab salah satu pertanyaan dari viewers gue di video cara menghitung food cost dan juga selling price. Yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu biar kalian tahu gimana cara menghitung food cost dan juga cara menentukan selling price. Nah, pertanyaan yang gue dapat dari viewers gue bernama Serina Kans. Pertanyaannya adalah, Kak, mau nanya, saya kan punya usaha kondok dan buka salah satu stand di mall. Food cost yang tepat untuk usaha saya berapa persen? Terus biaya sewa per bulan yang tepat berapa? Dan juga gimana cara menghitung gaji karyawan? Dan di sini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Serina Kans. Ikuti dan tonton terus video ini sampai habis. Oke, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa ideal food cost percentage berada di kisaran 25 hingga 35%. Tapi ini tentu saja sulit bagi Serina jika dia harus mengikuti ideal food cost ini, karena jika dia mengikuti ideal food cost ini, maka harga dari kondok ini akan melambung tinggi dan tidak dapat menyesuaikan dengan harga di pasaran. Nah, jadi kita akan mencoba menggunakan food cost percentage dengan kisaran 35 hingga 45% atau maksimum berada di angka 50%. Kalau di sini kita akan coba menentukan food cost atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi satu kondok. Di sini kita coba patok dengan harga Rp6.000. Ini hanya sebagai contoh saja. Terus untuk harga jual, kita akan coba menentukan harga jual juga di pasaran atau mengikuti harga pasaran. Di mall seringkali saya jumpai orang menjual kondok itu dengan harga 15.000, bahkan ada yang hingga 20.000, bisa dikatakan hingga 20.000. Oke, ini kisaran harga jual. Terus kita akan coba menghitung atau mencari food cost percentage-nya. Oke, jadi rumusnya adalah FC persen sama dengan food cost dibagi harga jual lalu akan kita kali dengan 100. Oke, kita coba food cost-nya tadi 6.000, kita akan bagi dengan 15.000. Kita akan coba dengan 15.000 dulu, lalu akan kita kalikan dengan 100. Oke, yang pertama itu adalah 6.000, kita kali dulu dengan 100, maka kita dapat 600.000. Terus kita bagi dengan 15.000. Oke, 600.000 kita bagi 15.000, kita akan mendapat angka 40 atau 40%. Ini berada di kisaran food cost percentage kedua, yaitu berada di antara 35 hingga 45%. Ini bisa diterapkan oleh Serina Kans dalam menjual kondok. Oke guys, sekarang ini akan gue hapus. Oke, tadi kita sudah mendapatkan food cost percentage yang tepat, yaitu sebesar 40% dalam menjual kondok. Nah, sekarang saya akan paparkan sedikit mengenai kategori yang ada dalam mall. Yang pertama untuk mall kelas rendah atau bawah, kita bisa sebut dengan low end. Terus yang kedua ada kelas menengah, dan yang ketiga ada kelas menengah ke atas. Nah, masing-masing dari kategori ini memiliki harga yang berbeda-beda. Nah, terus untuk kelas rendah itu berada di kisaran harga
50.000 hingga 200.000 per meter persegi. Terus untuk kelas menengah itu ada di kisaran harga 200.000 hingga 500.000 meter persegi. Dan yang terakhir ada kelas menengah ke atas atau kelas atas, itu berada di harga 500.000 meter persegi ke atas. Nah, harga-harga ini dipengaruhi oleh yang pertama itu ukuran. Kita akan ke sini aja. Harga ini dipengaruhi oleh yang pertama ukuran. Terus yang kedua adalah lokasi dari stand tersebut. Lalu yang ketiga ada lagi, dia termasuk dalam kategori trend mall atau trend center. Nah, jadi trend mall atau trend center itu adalah mall yang memiliki banyak sekali stand dengan ukuran yang kecil, dan di sana tuh banyak banget pedagang-pedagang atau kategori-kategori departemen yang misalkan menjual handphone, menjual makanan, menjual baju, pakaian, itu disebut dengan trade mall atau trade center. Trade center ini atau trade mall ini rata-rata memiliki harga kios kelas rendah atau kelas bawah. Ini dia. Nah, jadi saya dapat menduga bahwa si Sirina ini menjual produk itu di trade mall atau trade center dengan kategori kelas rendah atau kelas bawah dengan kisaran harga 50.000 hingga 200.000 meter persegi. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Sekarang saya akan hapus dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai mall kelas rendah atau low end. Oke, kita tulis kembali mall 60 kategori low end. Yang tadi berada di harga 50.000 hingga 200.000 per meter persegi. Dari data yang saya peroleh, harga per bulan kios atau stand di mall dengan kategori low end itu berada di harga 2.500.000 dengan ukuran 16 meter persegi. Nah, jika kita bagi 2.500.000 dengan 16, maka kita akan memperoleh, tunggu sebentar, saya akan coba hitung. Kita akan coba bagi 2.500.000 kita bagi dengan 16 meter persegi. Kita akan memperoleh harga 156.250 rupiah per meter persegi. Nah, harga ini berada di kisaran harga low end kategori, berada di antara 50.000 hingga 200.000. Ini berarti sudah tepat. Sekarang kita akan mencoba mencari harga bulanannya. Nah, jadi 2.500.000 per bulan kita akan bagi dengan 30 hari. 30 hari. Nah, kita akan coba bagi per harinya berapa. 2.500.000 kita bagi dengan 30 hari, maka kita akan memperoleh harga harian itu sebesar 83.300 sekian per hari. Harga tersebut bisa saja lebih rendah, bisa saja lebih murah, tergantung dari luasnya. Nah, jadi semakin kecil luas yang kalian sewa itu, misalkan di sini cuma 8 meter persegi. Oke, tentu hariannya bakal lebih murah juga, dan harga bulanannya bakal lebih murah juga. Nah, jadi ini sekarang kembali tergantung dari luas yang kalian sewa. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai gaji karyawan dalam menjaga stand atau kios di mall. Kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertama, saya akan tulis dulu. Mall itu beroperasi dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Nah, jadi jika kita ingin memperkerjakan seorang karyawan, kita bakal membutuhkan 2 orang karyawan. Kenapa? Karena kita kan bagi ini menjadi 2 shift. Yang pertama itu shift pagi dan juga shift
sore untuk mengcover keseluruhan jam operasional di mall. Jadi bisnis ini dapat berjalan seharian ketika mall tersebut buka. Nah, jadi untuk shift pagi itu saya rasa lebih baik jika karyawan tersebut datang lebih awal pada pukul 9.30. Jadi dia dapat melakukan preparation terlebih dahulu, mempersiapkan stand dan segala macam preparation yang diperlukan. 9.30 hingga 17.30, dan untuk shift sore itu mungkin bisa masuk di jam 14.30 hingga 22.30. Kenapa 22.30? Biar dia bisa closing. Jadi shift pagi itu untuk preparation opening dan shift sore itu untuk closing. Nah, ini untuk satu shift itu mereka akan bekerja sebanyak 8 jam dan sudah termasuk 1 jam istirahat. Sudah termasuk. Nah, terus untuk berapa hari kerja itu, sebulan itu 26 hari kerja saja, 26 hari per bulan, dan kita tulis tambah aja, dan 4 hari libur. Terus berapa rata-rata salary yang akan mereka peroleh, yang akan kita berikan? Nah, itu berada tuh di range 1,2 juta hingga 1,5 juta. Ini tergantung dari ownernya juga dan juga penjualan dari kondok ini sebelumnya berapa. Nah, jika ownernya memberikan 1 juta, 1,2 juta per bulan atau 1,5 juta, maka mereka akan mendapatkan hariannya sebesar, tadi sudah itu 1,2 juta kita bagi dengan 26 hari, maka mereka akan mendapatkan upah harian sebesar 46.000. Dan jika gaji bulanannya sebesar 1,5 juta, kita akan bagi dengan 26, maka gaji hariannya itu yaitu sebesar 57.000. Gaji ini belum termasuk transport dan juga makan. Ini kembali lagi kepada kebijakan dari owner atau pemilik usaha tersebut. Oke, saya rasa sampai di sini saja video saya kali ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar sebanyak-banyaknya, dan saya akan berusaha untuk menjawabnya satu persatu. Terima kasih yang sudah support channel saya selama ini, yang sudah subscribe, share, dan juga like video ini. Thank you, and see you on my next video. Bye-bye.